teman-teman CSDI, sekarang kita akhirnya ada di Depok. Kita mau kemana lagi sih ini? Kita itu sekarang lagi ada di BRBIH, teman-teman. BRBIH itu apa sih? BRBIH itu adalah Balai Riset Budidaya Ikan Hias, teman-teman. Tepatnya adalah di Depok nih ya tempatnya. Nah, ini bisa dilihat tempatnya tuh luas banget gitu. Mungkin kita bakal masuk aja langsung ya. Teman-teman CSDI mau ke sini gitu, harus punya alasan nih teman-teman buat masuk sini. Halo Bapak-bapak, selamat siang. Halo, apa Aku kabar? Agnes dari SDI. Ya, Nih, kita dari kejauhan ya, udah ngeliat tuh ada tulisan Loca di sini. Ini tuh tempat apa sih Pak sebenarnya? halo guys. Hari ini kita berada di lokasi Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Oke. Nah, di sini ada mini plant of low carbon feed nih. Oh. Nah, ini kita launching pada tanggal 7-8 Desember 2023. Ini pertama di Indonesia. Oke. Nah, low carbon feed itu adalah sebuah kegiatan atau produk pakan yang dihasilkan di mana prosesnya ramah lingkungan dan produknya juga mengurangi pencemaran, terutama terkait isu food waste yang luar biasa di Indonesia. Oke, baik. Ayo kita lihat ke dalam. Jadi hari ini kebetulan saya bermitra dengan Dandim Kota Depok, Oh, oke. Pak Imam. Nah, beliau hari ini adalah salah satu Dandim yang luar biasa mengembangkan program ketahanan pangan yang ada di Kota Depok. Oke. Nah, kebetulan kita punya ide yang sama. Nah, sehingga beliau nanti juga akan membantu bagaimana kita mengembangkan low carbon ini ke depan. Nah, Oke. ini terintegrasi mulai dari input food waste, proses food waste, sampai dengan nanti menjadi produk pakan. Iya. Ya, jadi. Oke, berarti prosesnya lumayan komplit juga ya di sini ya. Untuk mengurangi food waste di Indonesia, teman-teman. Itu adalah mutunya gitu ya. Iya. Oke, ini bisa jelasin nggak nih Pak, di sini tuh ada apa aja sih, di sebelah kiri, di sebelah kanan? Oh, banyak banget kolam gitu. Ya, jadi begini, tadi saya jelaskan bahwa kegiatan ini kita menggunakan BSF Black Soldier Fly untuk menjadi biomesin. Nah, biasanya nanti Pak Dandim bisa bantu karena Pak Dandim juga melakukan hal yang sama. Oke. Jadi kita di sini menggunakan mesin biologi atau biokonversi proses Baik. untuk melakukan merubah food waste yang ada menjadi maggot. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti Oh, ini dari maggotnya nih. food waste tersebut nanti dia akan berubah menjadi maggot. Nah, maggot ini yang nanti menjadi sumber protein baru. Nah, sumber protein baru, nah nanti bisa dilihat di sini. Oh, langsung dikasih makan bisa gitu dikasih ya. makan. Wis, Ya. lahap banget nih. Ini kok bisa gede-gede gini ya maggotnya, Ya. Pak? Ya. Nah, Iya, lembut ya. Kayaknya tuh kelihatannya aku agak nggak berani sih megangnya. ya. Iya. Nah, tapi ya Pak Dandim ini kan seorang PNI gitu ya. Apa gitu korelasinya dengan paham dengan maggot terus low carbon feed di sini gitu, apa gitu? Jadi saat ini kan TNI digandeng dengan Kementerian Pertanian. Oke. Kita sedang menjalankan program ketahanan pangan nasional. Di sini kalau kita melakukan pendekatan dengan teori critical thinking, Yeah. critical thinking menggunakan metodenya itu center of gravity. Oke. Jadi apa sih inti dari ketahanan pangan itu? Pertama adalah bibitnya, kemudian pangan. Oke. Pangan ini megang peranan 70%. Jadi kayak misalkan ini kita ngomongin perikanan ya. Airnya critical itu critical requirement-nya. Ya, betul. Kemudian pakannya, bibitnya. Benar. Nah, pakan itu memegang peranan 70%. Penting, tapi penting 70%. Nah, ketika kita bisa mengefisiensikan harga pakanannya si ikan ini, maka ini akan menyebabkan harganya turun. Oke. Nah, ketika harganya turun, disitulah letak ketahanan pangan tadi berjalan. Kenapa? Masyarakat kita yang menengah ke bawah mampu mengkonsumsi ikan yang kualitasnya pakanannya bagus, tapi harganya murah. Nah, jadi disinilah gitu. letak ketahanan pangannya. Oke. Jadi yang bisa makan ikan-ikan ini nggak cuma orang yang menengah ke Betul, atas betul. gitu. Benar. Jadi itu dia koneksinya teman-teman ya. Kenapa Bapak
Dandim ini bisa juga paham gitu akan perikanan, terus juga ketahanan pertanian ya. Iya. Sampai segitunya paham gitu karena ada korelasinya itu untuk bertahan si pertanian ini teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih. Nah, aku nih punya pertanyaan nih, satu pertanyaan. Karena tadi Pak Joni sendiri bilang bahwa si low carbon feed ini adalah pertama kalinya di Indonesia kan? Itu prosesnya tuh seperti apa sih? Ya, jadi kita jelasin dulu nih Oke. bahwa mini plant ini kita bekerja sama dengan 4 hotel. Pertama ada Hotel Bumi Wiyata, ada Santika, ada Savero dan Vev Hotel. Nah, Oke. nanti para hotel itu memisahkan food waste-nya. Nah, sehingga food waste-nya itu kita ambil, nah nanti kita masukkan ke dalam bak, kemudian food waste-nya di sini nanti dimasukkan ke ini adalah ruangan daripada mesin biologinya yang kita sebut dengan BSF. Oke. Nah, ini adalah kandang daripada black soldier fly. Nah, ini nanti para black soldier itu akan bertelur di papan-papan seperti ini. Oke. Nanti akan ada. Nah, kemudian nanti di papan ini nanti akan banyak telur, kemudian nanti akan disesek, kemudian dihitung, kemudian dipindahkan ke ruangan biokonversi. Oke, baik. Ini berarti jenis apa tadi, Pak? BSF, Black Soldier Fly. Black Soldier Fly. Oke, baik. Oke, jadi setelah kita mengambil telur yang ada di papan-papan tadi, maka nanti kita akan memasukkan telur-telur itu kita mix dengan food waste yang ada di sini nih. Oh, ini food waste Ini contohnya nih. Tuh di dalam sini. Nah, ini yang baru diberikan. Ini yang baru diberikan. Nanti kalau dia sudah proses 1, 2, 3 hari, dia akan berubah seperti ini. Nanti kita akan bisa lihat sudah ada mulai berkembang ini. Sudah ada. Tuh. Nah, ini ada buah-buah. Nah, inilah yang dikatakan bahwa prosesnya itu ramah lingkungan dan bahannya pun adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, baik. Nah, jadi ada 2 kategori, prosesnya ramah lingkungan, kemudian produk inputannya adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi kalau kita menghitung untuk nilai ekonominya itu sekitar 3 ton. Ya. 3 ton itu kita harap bisa menghasilkan 300 kilo maggot, 150 pupuk. Ini ada pupuknya, sorry, bisa saya lihat pupuk. Pupuknya mana tuh? Ini ada proses pupuknya. Oh, ini ada prosesnya nih, Ini ada teman-teman. pupuk nih. Oh, udah halus ya pupuknya ya. Tuh. Pupuk Kelihatan organik. Nah, ke depan ya Pak Dandim ya. Bisa, Pak Dandim kan ke depan pupuk organik menjadi program pemerintah ke depan. Sehingga ini sangat prospek untuk kegiatan pertanian ke depan. Nah, kita menggunakan pupuk organik. Nah, dari 3 ton itu pupuk organik 150, setengahnya dari maggotnya. Nah, kemudian nanti maggotnya kita keringkan menggunakan ini. Bisa lihat dulu sebentar. Ini adalah pengering. Oh, mesinnya ini ya. Nah, mesin pengering itu ada 2. Ini, teman-teman, Mesin pengering pertama adalah mesin pengering menggunakan spin. Yang kedua itu tradisional. Nah, tradisional itu kita gunakan untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu membeli alat-alat tersebut. Oke. Jadi kita gunakan, nanti kita kasih pasir, kita keringkan. Jadi dia menjadi maggot kering, nah kemudian kita proses menjadi minyak, kemudian jadi powder, kemudian baru kita campurkan ke pakan. Oke. Ini adalah pada produk pakan kita. Oh, ini udah jadi nih, teman-teman Ya. tuh. Ini produk pakan. Nah, ini kalau kita lihat respon. Wus. Lahap ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, 70% yang bisa menurunkan cost atau harga. Gitu. Ini udah jadinya ya. Ini jenisnya apa nih namanya? Adakah namanya dari pakan ini? Ini nanti kita lihat di dalam. Kita Oh, ada juga. Ayo, kita Oke. ke dalam. Kita lihat yang udah jadi nih, benar-benar jadi sampai ke packing ya. Nah, ini adalah tempat proses pembuatan. Ini proses pembuatan dengan SOP yang ada. Ini proses pembuatan di sini. Kita siapkan. Nah, kemudian ayo kita lihat ketika sudah selesai nanti kita bisa lihat. Nah, ini Oke. ada kebetulan ini kebetulan ada teman-teman dari Bungus
Nah, ini dari Bungus Pelabuhan Perikanan yang mau belajar tentang bagaimana melakukan kegiatan mini plan. Nah, kebetulan nih dari Sumatera Barat, Mbak Meli. Nah, ayo guys kita lihat di sini. Ini ada produk-produk kita. Ini yang saya katakan. Pertama, kita akan melakukan proses pengeringan. Nantinya hasilnya seperti ini. Ini udah kering tuh. Dan ini bisa dimakan nih. Nah, bisa dimakan nih. Iya. Oh bisa dimakan? Oh enak sekali, tapi jangan saya nggak makan sekarang. Nah ini apa namanya? Boleh saya coba? Oh, boleh Pak. Jadi ini maggot yang sudah disangrai, itu Oke. bisa dimakan dan proteinnya tinggi. Bismillah ya. Rasanya seperti makan belalang. Oh, berarti ya nggak ada dagingnya sih, kayak lebih ke Iya. kriuk-kriuk aja Iya, ya. Rasa udah. Nah, ini kemudian dari sini nanti kita akan buat dia seperti powder. Oh, ini yang bubuknya teman-teman tuh. Powder. Nah nanti powder ini kita akan menghasilkan minyak dan minyaknya sebenarnya. Kemudian nanti baru dia akan menjadi pellet. Mana pelletnya? Ini pellet. Nah ini. Ini pellet. Pelletnya, ini Pellet yang ini powder nih teman. Pellet. Macam-macam olahannya dari maggot tadi. Ada 3, ada yang Bentuk dan biru, ukurannya hijau ya. Oke guys, kita ketemu lagi. Salam Salam ketahanan pangan. Oke teman setia SDI, sekarang ya akhirnya kita sudah selesai juga nih keliling-keliling di BRBIH ini, yang dimana banyak banget nih kayak tempat-tempat menariknya gitu ya. Seperti si Loca ini yang dimana mereka ini memproduksi juga low carbon feed teman-teman. Yang dimana tadi kata si Pak Joni dan Pak Dandimnya itu tuh untuk mengurangi food waste gitu yang gede banget dan masif di Indonesia ini. Nah teman CSDI yang masih penasaran banget nih sama video-video menarik lainnya, teman CSDI bisa banget buat cek YouTube kita dan juga sosmed kita di @cerita_internasional aja. Terakhir aku Agnes dan sampai jumpa lagi di SDI Vlog selanjutnya. Bye bye.